Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiawan Eka Darmayuda dari UPJ Malang. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di sini saya akan membuat proyek untuk menampilkan data cuaca dari API online dengan alamat ini. Akan saya coba buka dulu. Jadi nanti di API ini akan menampilkan data berupa waktu dan juga temperaturnya. Di sini saya diminta untuk membuat tampilan aplikasi sederhana dengan kolom sebagai berikut ini. Oke, langsung saja mungkin saya akan membuat proyeknya sesuai dengan petunjuk pada materi inisiasi 8. Sini saya akan mengikuti sesuai yang ada di materi inisiasi ini. Oke, langsung saja saya akan mulai membuat proyeknya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan command prompt. Saya jalankan sebagai administrator. Kemudian saya akan masuk ke folder tugas. Saya akan jadikan satu dengan tugas 1 kemarin. Itu di folder ini, di folder PPWB. Nanti akan muncul di sini untuk proyek kali ini. Di sini saya sudah menginstal Ionic-nya ya. Kita cek dulu. Nah, di sini berarti Ionic-nya sudah terinstall karena versinya sudah muncul. Langsung saja saya akan membuat proyeknya. Kali ini saya akan kasih nama proyeknya dengan nama cuaca. Kemudian untuk tipenya saya buat full nanti. Ini langsung kita buat. Di sini proyeknya adalah namanya cuaca. Kemudian untuk tipe tampilannya nanti adalah full ya. Jadi kita tunggu sampai pembuatan folder dan proyeknya selesai. Mungkin untuk proses ini agak sedikit lama karena ada proses download ya, download dan mengekstrak. Ini untuk prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita sudah kembali ke folder. Berarti ini prosesnya sudah selesai. Sekarang kita cek di sini. Nah, ini sudah muncul folder cuacanya. Sekarang kita ubah
ke folder cuaca. Kita sudah masuk ke dalam folder ini ya. Nah, di dalam folder ini kita install Axios terlebih dahulu sesuai dengan yang ada di materi inisiasi ini kan kita menggunakan Axios ya. Jadi kita install dulu. Oke, di sini untuk materinya untuk instalasi Axiosnya sudah selesai ya. Selanjutnya saya akan install satu lagi. Kita tunggu. Nah, ini untuk penginstalan Axiosnya sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya saya akan masuk ke folder, dan kita cek di bagian view-nya. Nah, di sini sudah ada homepage bawaannya. Sebelum itu saya akan tambahkan folder lagi di sini dengan nama service. Kita masuk ke folder service. Jadi kita akan buat di bagian ini. Nah, kita buat bagian seperti ini. Jadi kita buat lagi folder satu lagi di dalam folder service. Kita buat seperti ini saja, cuaca service. Selanjutnya saya akan buat file indeksnya menggunakan Notepad++. Sini saya akan copy saja dari materi inisiasi. Coba saya cek dulu, saya cocokkan. Langsung ini ya, sudah. Nanti ini akan saya hapus saja. Kemudian untuk nama kelasnya ini saya ganti cuaca service. Jadi seperti folder yang kita buat ini tadi, untuk nama kelasnya saya buat seperti itu saja. Ini sesuai dengan ini ya. Nah, ini bagian ini sama. Kemudian untuk di bagian respon ini kita ganti ambil cuaca. Oke, kalian coba simpan dulu aja. Untuk tipe filenya saya buat TypeScript dengan nama index. Kita letakkan di foldernya. Seperti ini.
Untuk servisnya cukup seperti ini dulu, nanti kita cek. Kemudian selanjutnya saya akan masuk di bagian tampilan di homepage view ini. Saya akan coba edit menggunakan notepad. Saya juga akan copy saja dari materi inisiasi. Kemudian akan saya ganti beberapa bagian nanti. Saya copy saja seperti ini, langsung blok semua, kita paste, kita buang bagian-bagian seperti ini, bagian yang ikut tercopy. Oke, kemudian untuk di bagian ini, di bagian judul yang ini akan saya ganti dengan sesuai tugasnya. Berarti akan saya buat perakiraan cuaca di Jakarta itu. Oke, untuk judulnya seperti ini saja. Kemudian di sini untuk di bagian tombol atau button saya ganti teksnya ini. Untuk bagian-bagian yang lain ini untuk bagian ini kita buang. Kemudian untuk di tabelnya di sini saya akan buat tabel ini waktu pengukuran. Dan juga suhu. Untuk suhunya dalam derajat Celcius. Kemudian ini untuk kolom-kolom email dan company ini saya hapus saja, begitu tidak kita gunakan karena kita hanya butuh 2 kolom saja. Jadi di sini juga kita buang 2 kolom. Untuk tagnya saya buang aja. Kemudian untuk di tabel datanya di sini saya akan ambil suhu dan indeks dari data suhu. Saya akan buat variabel data suhu untuk nantinya seperti ini. Untuk kata kuncinya adalah indeks atau kuncinya adalah dari indeksnya. Kemudian untuk di tabel data pertama ini adalah waktu. Waktu ini nanti kita ambil indeks. Kemudian untuk di bagian kedua ini kita ambil suhunya. Nanti kita akan buat variabel seperti ini. Kemudian di sini tidak perlu kita ubah.
Nah, di sini kita ubah sesuai dengan kelas yang ada di service tadi. Berarti kalau tadi kita buat kelasnya ini, kita copy saja, kita paste di sini dan di sini seperti ini. Bagian ini kita hapus saja untuk tag ini, tidak perlu ya, dan ini juga bisa kita hapus. Oke, itu untuk service. Kemudian untuk data yang diambil ini, nanti ini kita ganti nama dengan cuaca saja. Kemudian untuk data yang diambil itu ini kita hapus saja. Kita nanti buat variabel ini tadi, waktu dan suhu. Untuk waktu ini kita buat dalam bentuk array dan tipe datanya adalah string. Kemudian untuk suhu kita juga buat array, kita buat sebagai angka seperti ini. Tagnya ini kita buang. Ini setiap pembuatan selalu saya langsung save ketika ada perubahan sedikit, karena takutnya nanti ada pemadaman listrik karena saya menggunakan komputer. Kemudian untuk di method ini, di bagian ambil data itu kita ganti di bagian ini ya, kita ambil kelasnya. Kemudian untuk di bagian ini linknya itu kita gunakan ini, link API yang sudah disediakan. Jadi ini akan saya hapus dan saya tempel untuk API-nya. Kemudian untuk direspon di bagian ini, data cuaca, kita buat ini dengan variabel ini, asing ini, ambil cuaca. Kemudian di bagian ini untuk ambil cuaca ini kita ambil respon dari ini untuk waktu itu kita ambil dari respon data. Nah, kemudian di sini kita cek di API ini data, di sini ada bagian hourly. Hourly ini dibagi ada dua, yaitu temp dan juga temperatur 2M seperti ini. Jadi kita ambil data hourly ini. Dan untuk waktu berarti kita ambil yang variabel temp ini.
seperti ini. Kemudian untuk yang di bagian sebentar, saya cek. Kemudian untuk suhu kita ambil data dari sini untuk yang temperatur ppm ini. Oke, seperti ini. Dan saya cek lagi, akan pastikan dulu. Oke, kita coba seperti ini aja dulu. Untuk di bagian stylenya tidak saya ubah, jadi tetap seperti bawaannya. Kita sudah simpan, kita keluarkan dulu karena tadi kita ganti dengan cuaca, jadi ini kita ganti nama cuaca seperti ini. Kemudian untuk di bagian router, bagian indeks di router, nah ini saya akan ganti bagian ini dengan cuaca. Ini saya ganti semua, kemudian ini juga sama. Dan kita simpan. Oke, setelah seperti ini sudah selesai kita ganti untuk di tampilannya, kemudian fungsinya juga sudah saya atur tadi. Saya akan coba jalankan setelah ini. Jika ada masalah nanti kita akan cek. Ini saya coba jalankan. Oke, jadi masih error di bagian kita cek lagi, salah di bagian tag di bagian button, bagian tombol. Cuaca ion. Oh ya, ini kurang scriptnya. Coba saya save lagi dan jalankan ulang. Ini kita cancel dulu. Jalankan lagi. Semoga saja berhasil. Ini masih ada salah lagi.
di bagian script length 222329 di bagian ini. Coba saya cek script template. Script, sebelum itu script length coba saya cek di contohnya lagi. Coba saya ganti dulu. Coba saya ganti seperti ini. Saya simpan, jalankan ulang. Ada salah di bagian style. Dan ini bawaan dari template-nya tadi. Saya hapus saja untuk bagian-bagian yang sekiranya bisa mengganggu. Margin left, margin right. Apa ada yang salah dengan hurufnya? Oke, coba lagi. Nah, ini sudah muncul tampilannya. Kita coba klik ambil data cuaca. Sepertinya fungsinya masih ada yang salah.
karena di tampilannya tidak muncul ya. Kemudian di sini juga masih ada daftar user, juga kita cek, kita cari. Jadi kita judulnya kita ganti dulu di sini. Kemudian di fungsinya berarti masih ada yang salah karena belum bisa ambil data. Saya close dulu dan saya cancel lagi. Saya akan periksa dari fungsinya. Di sini untuk API-nya forecast itu harusnya sudah sesuai. Kemudian untuk di bagian ini sesuai dengan dari servisnya, ambil cuaca harusnya sudah. Kemudian untuk di sini respon, kita ambil respon dari sini. Kalau waktunya respon oh ya, di sini masalahnya. Di sini harusnya kita deklarasikan bukan langsung suhu, tapi di data suhu kita ambil rasakan temperatur. Coba seperti ini. Saya jalankan lagi. Semoga sudah. Oke, untuk tampilannya sudah seperti ini. Kita coba ambil data cuaca. Dan ternyata masih belum. Ini akan saya cek lagi. Ya di sini. Oke, saya ulangi lagi, sekali lagi. Coba klik. Nah, akhirnya ya di sini sudah muncul untuk data sesuai dengan API yang disediakan. Jadi mungkin itu saja untuk proyek kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan proyeknya sudah berhasil. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.